tes cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hasan dengan NIM 22503. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang membuat bendung menggunakan ArcGIS. Nah, saya di sini menggunakan data dari das bendung Sungkur yang sudah diberikan oleh Pak Willy. Yang pertama yaitu kita harus membuat filenya dulu ya. Kalau yang awal-awal itu kita harus membuat new seperti ini ke blank map. Nah, oke aja. Itu nanti di sini hanya ada layer aja seperti ini, hanya ada layer ini, tidak ada isinya, tidak ada yang lain. Lalu selanjutnya kita membuat yang namanya dulu kita membuat zonanya itu setelah properties coordinate system kita memakai WGS 194 UTM zone 49S. Nah, ini karena saya sudah pernah membuat dan saya sudah pernah memakai, jadi dia keluar di favorit. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencari itu seperti ini. Yang pertama kita ke projected coordinate system, lalu ke UTM, lalu cari yang WGS 1984. Selanjutnya kita ke WGS, kita ke Southern Hemisphere ini. Dia belakangnya KS semua. Oke. Memakai yang ini belakangnya M, dan itu yang Northern ini tidak sesuai dengan data dari bendung Sungkur itu sendiri karena dia memakai WGS yang UTM zone Southern ya. Jadi dia memakai yang ini. Nah, jika sudah, klik saja lalu apply, nanti dia bakal ada di atas. Dan jika sudah, nanti klik saja OK. Lalu jangan lupa save dulu. Kalau dia kalian mau taruh di save as atau apa, jika misalnya taruh di sini terus di sini misalnya, lalu ada di UTS Apec gitu, kita taruh di sini namanya ini, kita save aja gitu. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan yang namanya itu data elevasi sungai Sungkur ya, seperti datanya itu. Nah, ini dia kita elevation model Sungkur, kita masukkan. Yang pertama kita klik kanan di sini. Nah, klik kanan ke data, lalu cari yang namanya data digital elevation model Sungkur, kita blok aja, lalu kita add. Nanti dia akan keluar seperti ini, banyak di sini. Bisa kita buat aja, tambah lagi berapa di sini. Ini kita ke zoom to layernya. Nah, seperti ini. Tadi kan dia akan terpecah-pecah seperti ini. Gambar itu masih satu-satu, belum menyatu banget, belum menjadi satu. Kita tuh harus mensatukan si potongan-potongan ini. Caranya itu kita bisa ke search, kita ketik mosaic itu ya. Nah, ini nih mosaic video raster ini, kita klik, lalu kita masukkan ini, kita masukkan semua ini sini.
lalu nanti dia akan ada di sini. Ini kita buat output location ya. Terserah misalnya tadi di test attack harus ini, atau ketika ini add, namanya itu dem merge. Saya biasanya memakai itu dem merge, atau bisa ditulisnya seperti ini, dem merge. Belakangnya kita kasih .div. Nah, lalu kita memasukkan yang namanya itu special reference for rasternya. Kita memakai ini. Oke, jadi kita masukkan. Nah, di sini kita harus mengganti pixel type dan bit pixel type-nya, yaitu dengan cara bit float ini. Kenapa kita memakai 32 bit float ini? Sebenarnya itu karena kita melihat dari si gambarnya. Kita klik kanan, si gambarnya salah satu aja, kita klik kanan, lalu kita cari di source. Nah, ini ada pixel depth dan pixel type nya. Nah, ini dia pixel depth nya memakai 32 bit, lalu di sini ada pixel type nya yaitu floating point. Nah, jadi kita di sini harus mengganti menjadi 32 bit float karena dia floating ya. Di sini dia bisa floating, jadi float sudah itu floating. Ya sudah, number of bands nya kita ganti menjadi 1. Sudah jadi 1, kita klik OK aja. Nanti dia akan render gambarnya, lalu nanti dia akan keluar seperti ini. Dia akan keluar nah ini di sini namanya merge them. Kita bisa langsung tulis aja. Nah, dia akan menyatu seperti ini nih, semuanya jadi 1. Lalu kita harus membuat projected rasternya. Gunanya untuk apa sih projected raster itu? Gunanya agar dia sesuai dengan peta yang ada di Indonesia nya. Jadi kita cari projected raster atau project raster sebenarnya. Lalu kita membuat yang namanya merge them. Ini kita masukin ke sini merge them ini, lalu kita output rasternya kita ganti ke, saya tadi menaruh kalau di sini kita tulis namanya demras. Info belakangnya dikasih notif, kita save. Lalu output koordinat sistemnya kita pakai GTM Zone 49S lagi. Nah, ini klik aja OK. Dia akan merender, dia akan keluar ini projected demras. Nah, jika sudah, ini akan sangat berat teman-teman, karena dia nanti digabung dengan yang namanya world imagery ini. Nah, world imagery ini apa sih? Untuk melihat peta di peta dunianya gitu, peta buminya. Oke, kita klik dan layer.
Nah ini ada, dia akan menjadi seperti ini, keluar peta dunianya. Lalu kita tadi tuh yang projected ya, projected ini. Nah ini kan di sini nih, ini bisa sangat berat sekali si gambarnya, jadi kita harus membuat yang namanya rescaling biar agar lebih smooth lah, lebih gampang untuk si laptopnya bekerja gitu. Jadi yang pertama buat ini aja, buat image ini aja, kita masuk ke yang namanya di sini search reset, klik aja, lalu kita masukin projectnya ini, kita outputnya kita cari lagi sekitar itu tempat kontaknya, terus kita masukin yang namanya test dan tidak boleh pakai spasi ya. Oh ya, untuk penamaannya tidak boleh pakai spasi. Jika ingin dipisah itu kita harus membuat garis bawah atau underscore. Ini misalnya resdem 30 gitu. Dan namanya tuh nggak boleh sama jika kalian pernah membuat data yang sama gitu. Save, kita masuk ini yang file size nya optional, ini 30, ini 30, kalau kita kan sekarang menjadi 30 ya. Lalu klik OK aja. Oke, sudah, nanti dia akan keluar seperti ini, sama aja sih sebenarnya, beda bedanya. Lalu nanti kita menyalakan work imagery, lalu ada resepnya. Nah selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya situasi sungai Sungkur. Itu tuh caranya, kita harus add data, lalu di data ini Gunung Sungkur datanya, lalu ke topografi. Kita klik dua kali yang seperti ini, kita klik yang annotation dan polyline. Nah kita butuh dua nih, annotation dan polyline. Kita add aja gitu ya, dua itu, nanti dia akan keluar dan akan membentuk seperti ini. Nah ini adalah data bendungnya nih. Kita boleh matiin dulu sistemnya. Nah di sini nih data bendungnya. Nah jika sudah, kita itu membuat yang namanya fill itu kita masukkan yang resdem ini, masukin ke sini, kita masukin, lalu kita pilih si filenya mau ditaruh di mana gitu ya, di tadi tempat yang biasa. Kita tulis namanya fill.if. Oke, sudah, oke aja. Nanti dia akan keluar, dia tuh akan nge-fill si tempat ininya. Lalu selanjutnya setelah fill, kita itu, oh ya sebelum itu maaf, kita harus membuat yang namanya environment-nya itu menjadi yang parallel processing menjadi 0. Lalu ada post device extension-nya, ini harus di checklist semua ya. Lalu yang kedua kita lalu selanjutnya kita akan membuat FDR atau flow direction. Search saja di sini flow direction. Nah flow direction ini untuk apa sih? Nah sebenarnya flow direction ini untuk melihat aliran-aliran sungainya gitu. Jadi kita masukin aja di sini fill gitu. Lalu kita buat, kita pilih tempat untuk penyimpanannya, mau disimpan di mana, lalu kita retrieve saja FDR. Dan lupa belakangnya adalah motif. Jika
sudah klik OK aja, lalu nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, dia banyak nih di keluar. Ada. Nah, lihat di sini. Jika di sini ada data yang 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128, itu tandanya berarti kalian sudah benar untuk memasukkan si data-datanya gitu. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak keluar, biasanya dia nanti di sini akan ada tulisan FDR error gitu, atau flow direction error tersilang. Nah, itu berarti ada yang salah.